Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Berinda Cecil Azwa. Saya dari kelas A dengan MPM akhir 1038. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu kenalan saya untuk saya wawancarai untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan. Biar tidak membuang banyak waktu, langsung saja kali ya kita perkenalkan siapa sih narasumber kita kali ini. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Aurel. Oke, tema kali ini yaitu tentang wawasan Nusantara. Nah, judul wawancaranya, seberapa Indonesianya sih cara sumber kita ini? Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut kakak nih, apa sih wawasan Nusantara itu? Oke, menurut saya ya, jadi wawasan Nusantara itu menjelaskan mengenai konsep keberagaman dan juga konsep persatuan di Kepulauan Indonesia ya, di Kepulauan Negara Indonesia. Yang mana itu tuh membahas juga mengenai bagaimana Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah merupakan sebuah satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, kemudian satu kesatuan sosial dan budaya juga, pertahanan dan keamanan. Jadi intinya tuh berbicara mengenai keberagaman. Betul. Dan juga tentang Indonesia itu sendiri. Tentang Indonesia. Ke pertanyaan berikutnya ya, menurut kakak nih, kita sebagai warga negara, kenapa sih wajib memiliki perilaku yang sesuai dengan Pancasila? Oh ya, kita sebagai warga negara itu memang sangat wajib sekali ya untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila itu banyak banget fungsinya, teman-teman. Dia sebagai falsafah hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai salah satu bentuk kesepakatan perjanjian luhur ya para pendiri tokoh pendiri Indonesia di masa sebelumnya, di masa kemerdekaan gitu. Jadi kenapa kita harus berperilaku sesuai dengan Pancasila? Tentu karena Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, di dalamnya terdapat banyak norma-norma ya yang harus mengatur kehidupan kita, kayak misalnya norma hukum, kemudian agama, sosial, budaya, kemanusiaan dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak, bisa tolong sebutkan gak sih contoh perilaku di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila Pancasila itu seperti apa? Banyak ya contoh perilaku kita di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Misalnya simpelnya kalau kita ambil dari sila pertama deh, yang membahas mengenai bagaimana interaksi kita sebagai individu terhadap Tuhan, kemudian interaksi kita sebagai individu dengan umat yang satu agama, kemudian interaksi kita sebagai individu terhadap antar umat beragama ya, misalnya ya saling menghargai keyakinan atau cara beribadah, terus ada tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain misalnya ya. Terus sila kedua misal berhubungan dengan kemanusiaan, misalnya kita negara Indonesia tuh banyak melakukan kerjasama dengan negara lain dalam hal kemanusiaan, atau kita bantu-bantu korban bencana alam misalnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya kak. Nah, menurut kakak, di lingkungan kakak, apakah rata-rata orangnya sudah berperilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila? Jadi misalnya orang-orang yang kakak temui ini kehidupan sehari-harinya itu perilakunya sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila atau belum kak nih? Oke, sepengamatan saya ya sejauh ini, dilihat dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sosial gitu, sudah cukup ini ya, mengimplementasikan sila-sila. Ya, sudah sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kayak misalkan di lingkungan keluarga, kalau ada perdebatan atau misal ada mau mengambil sebuah keputusan gitu, kita biasanya musyawarah dulu sih. Sesuai dengan sila nomor 4 ya. Iya, kita musyawarah dulu untuk mencari keputusan yang baik gitu ya. Win-win solution gitu ya. Win-win solution. Terus kalau di lingkungan sosial tuh contohnya dalam hal beragama sih, karena teman-teman kan nggak semuanya muslim ya, ada juga yang non muslim. Jadi kita bisa saling menghargai lah gitu. Lagi semakin dengan bertambah umur, dengan semakin luas juga ya. Cukuplah. Kita di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Menurut kakak nih, kenapa di negara kita atau di masyarakat kita perlu ada dan harus dikembangkan sikap solidaritas? Oke, jelas ya, solidaritas itu penting banget untuk kita terapkan di lingkungan masyarakat, karena ya solid, namanya juga solid ya, banyak manfaatnya gitu. Ya dengan sikap solidaritas tuh kita bisa secara nggak langsung kita bisa belajar menumbuhkan persatuan dan menumbuhkan rasa empati gitu loh. Empati sama orang lain kayak gitu. Terus selain itu juga kita bisa secara nggak langsung ya jaga silaturahmi kita dengan teman-teman, dengan lingkungan sosial di masyarakat. Terus kita juga biasanya kalau dengan menerapkan solidaritas tuh timbul rasa gotong royong ya. Kepedulian sesamanya lebih makin kuat. Iya, yang tadi empati tadi gitu. Jadi memperkuat persatuan lah intinya di masyarakat gitu.
Nah, mungkin cukup segitu wawancara dari saya dengan narasumber kita yaitu Kak Aurel. Kak Aurel, terima kasih banyak waktunya diganggu. sama-sama. Izin untuk mempublikasikan hal ini di YouTube ya Kak, Oke, untuk tugas. boleh. Bye-bye. Assalamualaikum.